Hai guys, dat- kali ini gue akan membicarakan agak sedikit mungkin serius kali ya untuk olahraga yang sedang gue lakukan ini, aktiviti ini selama sebulan lebih. Apa hubungannya kita berolahraga dengan kesehatan mental kita? By the way, di sini lagi banyak seperti kayak kunjungan anak-anak SMA gitu, jadi gue gak sendirian banget. Masih pagi ini juga jam setengah 6 lewat. Oke deh ya, nanti kita bahas lagi tentang bagaimana hubungannya antara olahraga dengan kesehatan mental gitu ya. Olahraga apa aja ya. Ya udah ya, sebentar ya, bye. Sebelumnya gue di sini disclaimer dulu ya. Apa yang nanti akan gue bicarakan istilahnya apapun itu is based on my experience ya, jadi gue nggak berdasarkan teori di buku-buku gitu ya. It's only because I'm not in that field juga, dan kayaknya gue juga nggak bisa memberikan keterangan medis ya karena gue bukan dokter, however kan begitu. Nanti lanjutin gue ngapain aja, oke ya. Hai semuanya. Uh, uh, Tadi kan gue ngomong masalah untuk olahraga gitu ya, apapun itu dengan kesehatan mental ya. Kalau gue pribadi, karena gue sudah melewati 21 days therapy gue, yang ternyata it works for me, karena setelah itu gue selalu bangun pagi dan berolahraga karena gue mindsetkannya seperti itu. Jadi for me ya mungkin gara-gara itu jadi sekarang mau nggak mau kayak jam 4, 5 gue tuh udah kayak punya biological clocknya gitu, jadi udah bangun sendiri. Ya udah begitu. Terus gue ngapain, oke lah gue olahraga lah pelan-pelan. Awalnya kan cuma jalan kaki di putaran kompleks, terus akhirnya mulai agak jogging juga kan, jadinya ya pelan-pelan lah. Mungkin nanti akan mengangkat benda-benda yang berat atau apapun, I don't know, mungkin, but I'm not really, gue nggak mau badan gue juga yang gimana juga, maksudnya kayak fit lah. Nah pada dasarnya gue juga melakukan ini semua bukan karena base untuk kayak semacam looks-nya gitu ya, bukan untuk semacam begitu kurus atau gimana lah gitu maksudnya. Tapi gue melakukan ini kan karena untuk pertama my mental health, kedua adalah untuk apa ya, gue punya satu yang baru aja gitu, karena memang ini ada resolusi gue dari tahun lalu dan baru bisa tahun ini gue laksanakan. Mau lanjut gimana, ntar ketemu lagi. Oke, guys, sekarang gue mau bahas dari mulai gue setiap bangun pagi gitu ya. Gue ngerasa kalau gue bangun pagi dan gue melakukan activity, gue nggak perlu lagi tuh di malamnya gue harus minum obat tidur gue karena gue udah capek gitu. Pertama, untuk selanjutnya tungguin aja. Baik, gengs, gue sekarang ingin membahas nomor keduanya, manfaat di guanya ya.
I feel like now I have like responsible feeling, mungkin ya. Nah, gue bangun pagi, seenggaknya I do something setelah gue melakukan rutinitas pagi gue, kayak ngapain aja, kayak bantu-bantu apa gitu, kayak cuman hanya menaruh piring kotor di tempatnya aja gitu. Jadi kayak I'm starting feeling to have kewajiban gitu untuk what should I do gitu ya. Itu yang kedua sih buat gue ya. Toku banget sob. So lanjut lagi nanti nomor 3-nya apa? Don't go anywhere. Bye. Oke, kalau sekarang kita ke nomor 3 ya. Oke, kayaknya itu kalau dari gue. Terus nomor 3 ini adalah gue kayak jadi punya juga rasa lebih disiplin minum obat, because I'm still on my medication, dan merasa lebih disiplin ya, bukan rajin minum obat dengan disiplin minum obat kan beda ya. Jadi maksud gue gitu. Dan gue sudah mau memang untuk harus turun dosis ya dari obat-obatan gue tersebut, karena ya even though I was diagnosed that with this disorder, and then gue kayak udah dibilangin sama Mas Reki bisa minumnya ini seumur hidup. So ya itu agak ini juga kan ya, jadi ya gitu. Itu nomor 3-nya ya. Lanjut lagi di nomor selanjutnya. Oke. Selanjutnya gue akan ngomong ke nomor 4 ya. Nomor 4, gue sadar kalau gue ini perokok berat ya. And then gue juga sadar gue kadang suka masih mengkonsumsi yang seharusnya tidak gue konsumsi gitu ya. Tentu kan ini jadi pertimbangan gue juga, karena pada intinya kan gue masih hidup sehat ya. Jadi kalau tidak dibarengi dengan you doing some sport like any kind of activities ya, maksudnya ya ya gimana pun sih menurut gue apapun itu harus balance ya. Gue nggak tahu deh untuk kalian gimana gitu menurut gue. Lanjut lagi ntar ya. Oke, so ini nomor 5-nya ya. Karena gue sadar gue tuh perokok, dan kalau kita ngerokok udah pasti kan gue beli rokok dan mengeluarkan uang gitu ya. Tapi apa ya, jadi itu secara nggak langsung kayak seperti ini loh, jadi savingan buat gue. Daripada gue beli rokok, mendingan gue saving gitu kan. Dan ya itu maksudnya salah satu manfaat juga dari kita berolahraga ya. Kalau kalian punya adiksi terhadap rokok juga adiksi kan memang. Jadi bagus, why not? Oke, nanti gue sambung lagi ya bagaimana conclusionnya dan gimana ya. Cabut dulu. Hai sahabat BPD sekalian, kawan-kawan, saudara juga. This is the last but not least is in number 6 ya. For me personally, this is the one that yang menurut gue most important, karena adalah peregulasian perasaan emosi. Nah, jadi gue tipenya mungkin yang gampang sekali emosional gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita doing some activities yang bikin kita capek gitu ya, karena fisiknya capek, itu kayak juga udah kita mau marah-marah, mau ngomel-ngomel atau apa gitu ya, kayaknya juga udah capek duluan ya kan. Jadi karena gue tipe yang seperti itu, I do like find the solution. Mungkin ini salah satu cara
tips and tricksnya untuk bagaimana gue meregulasi perasaan gue yang suka emosionalnya nggak jelas juga gitu ya sih. Yes, so jadi tadi apa yang udah gue ini kan told you, itu sekali lagi gue disclaimer di sini, I'm not giving you any opinion based on medical, tapi based on my experience gitu ya. So for me personally sekarang udah 1 bulan lebih, berarti udah mau jalan 2 bulan I'm doing this and it works for me. So yeah, probably if it works for me, why can it not works for you? Ya kan, coba aja. So there's so many way kalian juga untuk bagaimana kalian melakukan terapi-terapi yang menurut kalian most effective for you guys, karena nggak semua satu kita, even though dengan kita disorder yang sama, belum tentu akan sama juga hasilnya. Kita melakukan terapi yang sama juga, pasti hasilnya pun akan beda-beda karena everybody is unique ya. Kita punyanya, kita nggak ada sama sekali, even twins mereka nggak bener-bener serupa yang secara seluruhnya itu kan. Jadi so udah dulu ya kayaknya untuk yang ini. Jadi nanti kalau kalian masih ada mau tanya-tanya, kira-kira kalian punya tips apa lagi atau apa gimana supaya bagaimana apanya, tulis aja di kolom komentar ya. Enaknya gue ngapain gitu. So thank you for watching this, and I hope this video can motivate you to be like you but much better. Bye.